Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah. Amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berkumpul di majlis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa berbuah amal untuk menjadi bekal kita pulang menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam di saat banyak manusia mematikan sunnah-sunnah beliau. Banyak manusia yang mengubur sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara definisi ghuraba yang dikabarkan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mereka siapa ghuraba, orang-orang yang dianggap asing, maka beliau mengatakan, ya, orang-orang ghuraba itu adalah orang-orang yang yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Mereka orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi dirusak oleh manusia. Maka kita berusaha untuk menghidupkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam di tengah-tengah manusia di saat banyak mereka yang mengubur dan mematikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka mematikan sunnah, kita berjuang untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, kita menambahkan beberapa fawaid atau faidah sebelum kita masuk hadis yang kedua, hadis Jibril yang panjang dari kitab Arba'in Nawawi. Ada faidah terkait tentang contoh ibadah yang ditonjolkan di hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Ibadah yang ditonjolkan di situ atau yang dimunculkan di situ, disebutkan di situ adalah ibadah apa? Ada yang ingat? Ya. Yang mesti karena Allah dan Rasul, maksudnya mesti ikhlas dalam melakukannya. Ibadah apa yang disebut di situ di hadis yang sudah kita bahas? Hijrah. Ya, ibadah hijrah. Yang Rasul katakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Jadi ibadah yang ditonjolkan dan dijadikan contoh percontohan di situ enggak yang lain-lain, tapi ibadah hijrah. Kiranya perlu kita sedikit perinci atau tafsil atau jelaskan tentang hijrah itu sendiri, yang mencintai sunnah ta'ala. Setelah kita bahas, insyaAllah kita bisa pindah ke hadis yang kedua. Mudah-mudahan bisa dapat, kalau enggak ya insyaAllah di pertemuan berikutnya. Hijrah asalnya maknanya adalah at-tark. Hijrah secara asal maknanya itu adalah at-tark. Taraka yatruku tarkan. Artinya apa? Meninggalkan. Ya. Fulan muhajir, ya, berarti fulan tarik. Si fulan
berhijrah berarti si fulan meninggalkan. Yang namanya orang hijrah itu meninggalkan, ya kan? Ya. Nanti perinciannya kita akan jelaskan insyaallah taala. Yang jelas hijrah itu secara asal maknanya adalah mujafat. Ya. Menjadikan diri jauh dari sesuatu. Memisahkan diri dari sesuatu, menjauhi sesuatu, dan at-tark juga bisa bermakna meninggalkan. Dan nama atau isim hijrah, nama hijrah ini bisa difungsikan, dipakai dalam beberapa perkara. Kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Ada beberapa, ada sekitar 8 ya. Ya. Pada apa saja bisa dipakai kata-kata hijrah itu. Ada sekitar 8, mudah-mudahan selesai. Yang pertama, hijrah itu bisa kita bawa seret kepada yang pertama, perkara yang pertama yaitu hijratus sahabah radhiyallahu anhum min Makkah ila al-Habasyah. Ini pertama. Hijrah ya para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in dari kota Mekah, tanah kelahiran mereka, itu kemana hijrah pertama jemaah? Ethiopia, Habasyah. Ya. Dan itu terjadi tatkala orang-orang musyrikin mengganggu dan menyakiti, mengintimidasi, bahkan sampai kepada pembunuhan sebagian sahabat oleh orang-orang musyrikin. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam disakiti, diganggu dan seterusnya. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in ya farru ila Najasyi. Mereka lari membawa agama mereka, menyelamatkan agama mereka ke Habasyah. Yang di situ ada seorang dari raja yang adil yang dikenal dengan Najasyi. Najasyi itu rajanya atau pimpinannya Ethiopia. Siapapun yang menjadi raja di Ethiopia itu gelarnya apa? Najasyi. Itu gelar. Najasyi itu bukan nama, gelar. Jadi kalau pernah dengar ya, Raja Najasyi itu bukan nama, itu gelar. Ya. Kemudian kalau nama Raja Najasyi yang adil di sini yang dimaksud, bahkan dia sampai masuk Islam, namanya siapa jemaah Raja Najasyi itu? Ashamah, pakai sad, Ashamah. Ya. Rahimahullah taala. Dia sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya disebut mukhadram gitu kan. Sezaman hidup sama Nabi tapi enggak pernah lihat Nabi. Enggak dikatakan sahabat karena enggak ngelihat Rasul alaihi salatu wassalam. Seingat saya biasanya disebut dengan istilah mukhadram. Hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat itu kan yang melihat Nabi walau sekilas, kemudian beriman dengan apa yang beliau bawa, kemudian meninggal di atas keimanan itu. Itu sahabat. Tapi Najasyi bukan sahabat. Makanya Nabi ya pas dia meninggal disolatin apa? Ghaib. Karena di sana tak seorang pun yang apa? Yang menyolatkan karena dia muslim sendiri. Dia rahasiakan keislamannya. Di sekelilingnya, panakawannya, menteri-menterinya ya rata-rata apa? Nasara. Rata-rata adalah Nasrani, agamanya Nasrani. Berarti dulu Nasrani sudah ada enggak? Berarti apa? Memperingati kelahiran Nabi Isa sudah ada enggak dari dulu? Ya? Keyakinan itu sudah ada enggak dari dulu? Ada enggak Nabi kita bilang selamat Natal ke mereka? Sahabat gitu, selamat Natal gitu. Enggak ada. Ya. Orang yang ngaji akidah yang benar tidak akan pernah keluar dari lisannya sampai mati ucapan selamat Natal. Seolah-olah dia mendukung kekufuran, kesyirikan. Waliyadzubillah. Bersihkan lisan kita dari ucapan itu. Mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan toleransi kebablasan. Ya. Islam ya sangat mengusung toleransi. Tapi segala sesuatu itu ada batasan.
Ada batasannya nggak toleransi dalam Islam? Ada batasannya? Ada. Kalau nggak ada, waduh, kacau. Hati-hati jemaah. Ya. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, dan hijrah ke Ethiopia, Habasyah, itu setelah diutusnya Nabi SAW 5 tahun. 5 tahun setelah diutusnya Nabi, ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Nabi SAW, karena semakin deras gangguan dan siksaan yang dilancarkan orang musyrikin kepada kaum muslimin yang masuk Islam, maka mereka berhijrah kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah dengan izin Nabi SAW. Ya, pastinya dengan wahyu dan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua, jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ini terjadinya, ada yang tahu kira-kira? Nabi berapa belas tahun di Mekah? 13. Berarti setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, baru ada perintah untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Kalau ke Ethiopia tadi berapa? 5 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ke Madinah 13 tahun. Ini hijrah yang kedua. Dari Mekah ke Madinah. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai subhanahu wa ta'ala, dan hijrah ini bersifat wajib. Bagi setiap muslim di waktu tersebut, yang Islam di waktu tersebut sifatnya wajib. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan para ulama menjelaskan tujuan hijrahnya itu bukan Madinahnya. Maksudnya niat atau tujuan hijrahnya itu bukan ngejar Madinahnya. Tapi siapa? Rasulnya. Paham maksudnya cuma? Esensi hijrahnya itu bukan karena ngejar kotanya. Paham maksudnya enggak? Madinah itu sebelum didatangi Nabi sama kayak kota-kota yang lain. Paham maksudnya? Enggak ada bedanya dengan kota-kota yang lain. Dia enggak ada keistimewaan tadinya. Dia menjadi istimewa karena ada siapa di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak ada lafal hadisnya di sini, faman kanat hijratuhu ilallahi wal Madinah. Ada enggak hadisnya? Enggak ada. Ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Bukan dikatakan Madinah. Jadi yang dikejar, yang dicari di situ adalah siapa? Rasulnya ibaratnya. Bukan kotanya. Kotanya mah kalau nggak ada Rasul, bodoh aja sami mawon dengan kota-kota yang lain. Dia menjadi istimewa karena di situ ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu dipahami. Dan ini sifatnya wajib. Hijrah ini ke Madinah ini, melainkan atau dikecualikan orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, atau wanita-wanita yang lemah, kemudian anak-anak kecil yang mereka nggak ada helah, nggak ada jalan, lemah gitu kan, untuk bisa pergi hijrah ke sana. Maka itu dikecualikan oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana di An-Nisa ayat 98, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ada selipan faedah sedikit di sini sebelum kita lanjut ke hijrah yang ketiga. Ada faedah yang diselipkan di sini, faedah dari Al-Imam Ibnul Arabi, Imam Ahlus Sunnah Ibnul Arabi ini. Bedakan antara Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Yang Ahlus Sunnah mana? Ulama Ahlus Sunnah mana? Yang pakai alif lam. Ini
bagus untuk kita ketahui sosok-sosok ulama Islam zaman dulu juga jemaah. Untuk kita punya ya pengetahuan lah, atau misalnya paling tidak ada yang kita kenal lah. Jadi bedakan, jangan salah kalau nemu ya Ibnu Arabi, awas hati-hati. Lari aja ibaratnya, nggak usah dibaca. Tapi kalau Ibnul Arabi, maka itu ulama ahlus sunnah yang menyelisihi gurunya. Siapa gurunya? Al-Imam Al-Ghazali. Pernah dengar Imam Ghazali? Oh, viral gitu itu. Ya, viral kalau Imam Ghazali. Dan kalau kita bahas tentang beliau, sensitif ya jemaahnya. Sensitif. Ya, kasihannya beliau telah menelan racun tasawuf dalam kehidupannya dan ilmu kalam. Kalam dan tasawuf. Antum kalau baca Ihya Ulumuddin ya, antum enggak akan jauh dari ilmu kalam dan tasawuf. Sampai Ibnul Arabi, ya, Ibnul Arabi, murid siapa? Imam Ghazali, itu mengatakan tentang gurunya sendiri. Tahu siapa Imam Ghazali? Kita atau gurunya? Apa muridnya sendiri? Maksud saya enggak? Ya, sekarang orang banyak sok kenal gitu, sok paham tentang Ghazali dan seterusnya. Imam Ghazali. Ini muridnya yang ngomong. Siapa? Ibnul Arabi. Kata Ibnul Arabi, sungguh guru saya, ya, Al-Ghazali telah menelan apa? Racun yang tidak mampu untuk dia lepeh, nggak mampu dia muntahkan. Apa yang dimaksud racun di sini? Ilmu kalam dan apa? Tasawuf. Kalam dengan tasawuf itu nggak jauh. Ini sekarang muncul tuh yang lagi viral tuh, yang mengusung-usung filsafat. Itu kalau orang itu ustadz yang lagi viral ini baru naik daun, baru pulang dari Mesir dia. Kalau hidup di zaman Imam Syafi'i udah diseret-seret di jalan itu. Karena Imam Syafi'i paling galak sama orang-orang ahlul kalam dan filsafat itu. Pukul-pukul pakai sendal, pakai pelepah korma, diseret-seret di jalan itu. Ya, kalau zaman beliau saking galaknya karena membuat kita rancu. Coba dengar orang-orang filsafat ahli kalam yang ngomong agama, ngomong Allah, pakai ilmu filsafat. Itu pasti bapak-bapak pusing semua. Ahlus sunnah itu bangun akidahnya itu simple, gampang. Gampang, simple. Dalilnya ini di Quran, hadis ini simple jemaah. Kalau akidah Ahlus sunnah wal jamaah yang betul-betul bersumber di Quran dan hadis. Tapi manakala mulai dicampur-campur pakai filsafat, saya yakin bapak-bapak udah stres semua itu belajar akidah ala filsafat dan ilmu kalam. Lagi viral orangnya itu. Ya. Ya. Allah musta'an. Ada aja ujian, muncul lagi ujian buat umat yang mencintai. Macam-macam. Cara dia memahami apa? Mungkin ada yang berpikir di sini kok ustaznya suka nyinggung, saya harus singgung. Saya kasihan sama umat. Mau diajak memahami ketuhanan tentang apa? Dengan cara apa? Filsafat. Ngaco nanti kak dia. Rancu, pada puyeng semua, pada stres semua nanti. Kaum muslimin. Orang belajar akidah yang sahihah saja berdasar Quran dan hadis saja. Masih banyak yang belum paham. Ya enggak jemaah? Ya enggak jemaah? Jujur enggak? Masih banyak yang belum paham. Udah gitu datang pula orang mau memperkenalkan tentang Allah pakai apa? Sistem apa? Filsafat, pakai ilmu kalam. Makin puyeng umat yang dia bikin. Tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya greget jemaah karena dia semakin apa? Semakin munculkan diri, makin bangga gitu kan. Masa ya dosen-dosen saya di Mesir, emang kebenaran itu diukur dengan dosen, dengan kampus, seterkenal apapun. Dah, kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, bukan dengan pemahaman filsafat dan ilmu kalam, mantek dan yang lainnya. Bangga banget gitu sama filsafat. Coba kalau Imam Syafi'i hidup, udah diarak-arak itu. Nah, sadis itu hukumnya Imam Syafi'i bagi orang-orang apa? Ahli kalam dan CS-nya filsafat dan seterusnya. Hati-hati jemaah. Orang yang normal-normal aja kita kenalin akidah pada umat dengan Quran, hadis itu banyak yang belum paham. Datang pula dia pakai filsafat mau memperkenalkan ke Tuhan, ngaco. Hati-hati jemaah. Dan memang rujukannya Ghazali, Imam Ghazali. Apa enggak ngerti bagaimana perjalanan Imam Ghazali? Masalah akidah yang mencintai semua. Muridnya sendiri Ibnul Arabi bilang,
Guru saya telah menelan racun yang nggak mampu dia lepeh, nggak mampu dia muntahkan. Yaitu apa? Ilmu kalam dan filsafat dan tasawuf, campur baur antum. Kalau semoga saya nggak menasehati kalau penuntut ilmu muda baru-baru belajar, ana sangat tidak menasehati untuk baca kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita yang udah punya dasar, ya sehingga punya filter, nggak apa-apa untuk dia coba tahu, pengen baca. Tapi untuk penuntut ilmu kayak kita nih, jangan coba-coba. Nanti apa? Jadi ahlu kalam gitu, cintai sunat. Hati-hati. Ya. Banyak. Anak kalau mau bongkar di sini, banyak sosok-sosok di negeri kita ini yang dibumbung-bumbung, nggak ngerti siapa orangnya hakikatnya. Ya. Banyak pesantren-pesantren atau dinamakan pesantren Ibnu Sina. Dia nggak ngerti Ibnu Sina siapa. Ada nggak? Nah, kan kaget kan disebut Ibnu Sina. Emang ada apa dengan Ibnu Sina? Ya itu orang kalau nggak tahu, nggak paham. Karena sudah terlanjur viral dan seterusnya, hebat Ibnu Sina, kedokteran apa, kesehatan jago dan seterusnya. Dia nggak ngerti akidahnya Ibnu Sina apa. Dia menafikan sifat ilmu bagi Allah Azza wa Jalla. Allah enggak maha alim, Allah enggak maha mengetahui. Apa enggak kufur itu? Babun nubuwah maftuh. Pintu kenabian itu masih terbuka. Jadi setelah Nabi Muhammad masih ada potensi datang Nabi. Itu benar enggak tuh? Itu Ibnu Sinamu itu. Wahai yang membangga-banggakan Ibnu Sina. Sampai Allah Akbar, dulu di pondok saya ada klinik pondok disebut klinik Ibnu Sina. Nggak ngerti itu Ibnu Sina siapa. Waliyadzubillah. Kalau kita mau bongkar-bongkar, banyak sekali jemaah cinta yang menunjukkan bahwasanya apa. Makanya banyak para ulama sampai level mengkafirkan Ibnu Sina itu. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya apa? Ra'sul malahidah itu Ibnu Sina. Otak daripada ilhad, ya. Itu adalah siapa? Ibnu Sina, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, ta'ala. Jadi banyak sosok yang dibangga-banggakan, tapi banyak manusia nggak ngerti siapa hakikat mereka. Karena nggak baca, nggak ngerti, nggak pernah tahu, dengar-dengar doang gitu, hebat. Gitu. Imam Ibnu Arabi membagi, ya, beliau mengatakan para ulama telah membagi, ya, az-zihab fil ardi haraban wa talaban. Pergi atau maksudnya melakukan perjalanan, bahasa yang sedang kita bahas apa tadi? Hijrah. Itu ada yang sifatnya haraban, ada yang sifatnya talaban. Harab itu artinya lari, kabur, maksudnya ya, lari karena takut gitu kan. Ada yang sifatnya talab, karena ada yang dicari gitu. Ada yang karena lari, ada yang karena ada yang dicari. Beda enggak jemaah? Ada yang orang yang melakukan perjalanan, hijrah ibaratnya karena lari, ya, mungkin menyelamatkan agama seperti sahabat tadi kan. Itu kan lari kan? Meninggalkan kampung halaman mereka demi menyelamatkan agama, itu harab, lari. Ada yang talab, jadi pergi dari kampungnya ke kampung yang lain, ke negeri yang lain, karena ada yang dia talab, ada yang dicari. Seperti orang dari Indonesia ke Madinah misalnya, itu pergi nggak namanya itu? Hijrah nggak namanya itu? Itu talab. Ngapain? Cari ilmu misalnya kan? Talabul ilmi. Itu hijrah juga. Ya, masuk dalam kategori atau pembahasan hijrah yang mencintai semata. Yang pertama, ada yang berpindah karena harap, lari, ya. Ini menyelamatkan agama mungkin, itu namanya harap. Itu ada beberapa tipe atau beberapa bentuk. Yang pertama, contohnya, sebelum kita lanjut ke yang ketiga nanti ya, ini perincian sedikit. Ada yang sifatnya harap, lari, ada yang karena talab, mencari sesuatu. Gitu. Kalau yang sifatnya harap, lari, contoh nih, al-khuruj min daril harbi ila daril Islam. Keluar dari negeri apa? Harbi, negeri kafir yang memang mereka memerangi Islam, negeri Islam, pergi ke negeri Islam. Tinggalkan negeri kafir tersebut. Negeri kafir yang mereka memerangi Islam. Ya. Jadi jangan sampai ada orang dari Indonesia hijrah ke mana? Israel. Ya jangan. Ya. Mereka itu harbi, dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang kan. Jangan pula ada yang bermukim ke sana, ya, di pemukimannya orang-orang ya Yahudi di sana, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mesti ke negeri Islam.
Wahia baqiyatun ila yaumil qiyamah. Yang seperti ini dia tetap eksis sampai hari kiamat. Yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, itu hukum ini berlaku sampai hari kiamat. Ya. Dia berlaku sampai hari kiamat. Adapun hadis yang bilang la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, itu maksudnya apa? Tidak ada hijrah kepada Rasulullah. Paham maksudnya? Tidak ada hijrah kepada Rasulullah setelah Fathu Mekah. Karena ya mana? Setelah Fathu Mekah Rasul tidak lama wafat. Mau hijrah ke Rasul yang mana lagi? Paham maksudnya? Ya. Atau bisa dikatakan bahwasanya la hijrata ba'dal fath, maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah nggak perlu kita hijrah lagi darinya, karena dia akan jadi negeri Islam sampai kiamat. Paham maksudnya? Itu. Jadi kalau hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu hukumnya baqiyah, eksis sampai hari kiamat. Ya. Misalnya orang mana, misalnya negeri kafir mana? Ada banyak negeri kafir ya di Eropa sana. Ada orang menghijrah ke Saudi mungkin, ke Qatar mungkin, ke ya mana lagi? Dubai mungkin atau ke Indonesia mungkin. Karena yang sahih, ya, yang jelas, yang benar, negeri kita, Indonesia adalah negeri Islam. Walaupun tidak ditegakkan di dalam negeri kita ini totalitas, secara komprehensif, ya, syariat-syariat Islam. Tapi kebanyakan syariat Islam ditegakkan nggak di negeri kita? Hah? Berarti negeri Islam nggak? Kalau nanya orang yang otaknya otak-otak ekstrim, pemikiran khawarij, takfiri, yang suka kafir-kafirkan, ya mereka akan mengatakan Indonesia bukan negeri Islam. Ya kan? Ekstrim. Ulama-ulama Timur Tengah mengakui negeri kita negeri Islam. Lah orang Indonesia sendiri nggak mengakui negerinya sendiri Islam. Ya udah, suruh tinggal di planet Mars sana, jangan tinggal di negeri kafir. Kalau dia katakan Indonesia ini bukan negeri Islam, berarti kebalikannya apa? Hah? Berarti negeri apa? Negeri kafir dong. Kacau. Sedangkan Rasul larang orang tinggal di negeri kafir. Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin. Hadits Abu Daud. Saya berlepas diri dari setiap orang yang tinggal bermukim di negeri orang kafir. Monggo yang suka kafir-kafirin Indonesia. Sak presiden-presidennya sampai satpam dikafirin semua. Monggo silahkan hijrah. Ini negeri kafir menurut ente. Oh no, pergi. Itu otak-otak khawarijnya macam, otak-otak takfiriyin. Dan banyak di negeri kita. Banyak orang-orang yang ekstrim otaknya itu yang mengatakan Indonesia bukan negeri Islam. Tapi dia tetap sabar bercokol di sini. Disuruh pindah ke hutan Indonesia juga. Ya, mau kemana kita suruh dia pindah sana? Allah musta'an. Itu orang-orang otak-otak cupet itu jemaah cintai sunat. Orang khawarij. Ya. Hati-hati. Pemikiran itu ada di negeri kita. Sebagian gembong-gembongnya lagi di penjara di Nusa Kambangan sana. Ya. Seumur hidup kayaknya. Allah musta'an. Jadi yang normal-normal aja lah punya pemikiran itu. Jangan yang ekstrim, jangan yang keras. Ya. Semua orang dianggap kafir, sampai lalat pun dikafirin. Sudah ceritain kemarin kan? Sampai lalat nemplok di hidungnya aja karena mengganggu dia, kafir nih lalat katanya. Karena yang mengganggu kaum muslimin itu kafir katanya. Dosa besar katanya. Lalat mengganggu hidung dia, nemplok di hidungnya, dibilangnya kafir juga. Temennya yang nggak mau ngafirin lalat, dikafirin juga sama dia. Se-ekstrim itu. Allah musta'an. Hati-hati, pemikiran-pemikiran itu benihnya ada jemaah. Benih-benih khawarij itu ada. Dan dari zaman Nabi benihnya sudah ada. Satu orang. Dzul Huwaisirah namanya. Benih-benih khawarij. Yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib itu sekitar 50 perawi dari Ali bin Abi Thalib. Dan saya punya kitabnya, kemarin kita daurahkan di Munjul sana bersama Syekh Basim Al-Jawabirah hafizahullah ta'ala. Ya. Saking ngerinya, banyak hadis-hadis tentang khawarij ini jam. Saking ngerinya pemikiran khawarij, keji, sadis, pembunuh berdarah dingin. Waliyadzubillah. Ya.
Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, ada juga hijrah dari negeri atau dari tempat yang di situ adalah negeri kebid'ahan. Dalam artian sekampung misalnya, sekampung di situ tuh kompak semuanya, Allahu Akbar. Ya. Kompak di atas kebid'ahan. Sunnah dirongrong, sunnah dimusuhi, sunnah dimatikan, semuanya kompak di atas kebid'ahan. Yang mencintai sunnah ta'ala. Daripada kita kena, kalau di sekeliling kita kan alhamdulillah ya sudah mulai banyak nih orang-orang yang paham sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak. Ya. Alhamdulillah kita enggak hidup di sekeliling orang Syiah misalnya kan. Kita dominan, Ahlus Sunnah dominan dibandingkan Syiah atau kelompok yang lain, Khawarij kah, Murji'ah kah, Mu'tazilah kah, ya. Alhamdulillah kita dominan ibaratnya. Tapi kalau kita hidup di sebuah negeri atau di sebuah daerah atau di sebuah perkampungan yang di situ yang dihidupkan adalah kebid'ahan, sunnah nggak boleh hidup di situ. Sedangkan kita di situ sendiri misalnya, maka di waktu itu yang terbaik adalah apa? Hijrah, pindah ke kampung yang lain. Yang di situ kita bisa menampakkan sunnah dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibnu Qasim mengatakan, Sami'tu Malikan yaqul. Saya pernah mendengar Imam Malik rahimahullah, atau Imam Malik kan, Imam Darul Hijrah, Imam Madhab yang terkenal, Imam Malik. Saya pernah mendengar Imam Malik berkata, La yahillu li ahadin an yuqima bi'ardin yusabbu fiha salafu. Enggak halal, kata Imam Malik nih, bukan kata Abu Sama. Kata Imam Malik rahimahullah, kita semua kenal Imam Malik insyaallah ya, imam besar, imam madhab yang terkenal, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik berkata rahimahullah, tidak halal bagi seseorang untuk dia mukim alias tinggal di potongan bumi, yang di potongan bumi itu di daerah tersebut atau di negeri tersebut salafus salih dicacat tiap hari. Contohnya mana yang paling viral nih yang terkenal? Salafus salih siapa jemaah? Sahabat. Ya. Barisan terdepan salafus salih adalah para sahabat. Saya tanya, di mana negeri sekarang yang hampir tiap hari, bahkan memang tiap hari, mereka dicerca dan dihina para sahabat itu. Bahkan dilaknat, bahkan dikafirkan. Negeri mana kira-kira? Ayo tebak. Iran. Ada orang Indonesia yang bodoh nih, nggak tahu apa-apa. Iran negeri Islam, dia pergi ke Iran, hijrah, dia mukim di Iran. Nah, ini menyelisihi apa yang menjadi ketetapan ulama Ahlus Sunnah. Nggak boleh tinggal di negeri yang tiap-tiap hari yang di situ para sahabat atau orang salaf dicercah, dihina. Abu Bakar dibilang kafir, Umar kafir kan. Bahkan orang Syiah itu punya doa zikir pagi petang itu. Isinya apa? Laknat kepada Abu Bakar dan Umar. Allahumma la'an sanamai Quraisy Abu Bakrin wa Umar. Ya Allah, laknatlah dua patung besar Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Itu ditandatangani Khomeini itu. Yang orang Indonesia yang bodoh-bodoh itu disanjung benar itu Khomeini, sang sosok reformis, apa istilahnya itu? Ya. Karena bodoh, nggak ngerti siapa Khomeini. Ya. Sang pembenci, sang pengkafir para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Ibunda Aisyah, Hafsah, dikafirkan. Cuma beberapa sahabat aja nggak dikafirkan sama mereka. Terutama Salman Al-Farisi karena memang orang sana, Persia. Ya. Mencintai sunnah ta'ala. Jadi gak boleh kita tinggal berarti di negeri seperti itu. Kita mesti hijrah. Karena juga kalau apalagi sekarang ya, berapa ulama, berapa ahlus sunnah dibantai di Iran dulu. Ketika apa istilahnya itu? Reformasi ya? Apa bukan? Ya reformasinya Khomeini ya? Apa istilahnya itu? Hah? Revolusi Khomeini. Allah musta'an. Yang cintai sunnah ta'ala. Jadi keren-keren bukan buat ngangkat bahan berat bangunan, buat ngangkat ke leher-lehernya Ahlus Sunnah. Untuk gantung Ahlus Sunnah itu. Di zaman revolusinya Khomeini di Iran itu. Ahlus Sunnah, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Saya lihat tuh sebagian ahli, ulama Ahlus Sunnah itu dicabut paksaan, jenggotnya dicabut, Allah musta'an. Siksa habis-habisan, digantung. Ya antum bisa tahu lah itu, antum lebih tahu lah dibandingkan saya. Dan lebih sadis dari itu, para sahabat habis. Dikafirkan,
Apalagi kalau mereka Asyuraan tuh. Diseret anjing, ditulis di perut anjingnya Aisyah tuh. Oh, dibok-bok, dipukul-pukul, dilempar sampai mati. Ya. Bukan anjing, Umar bin Khattab yang anjing. Ditulis nama Umar di perut anjing. Dia ditobok-tabok kalau Asyuraan tuh sampai mati. Kalau Aisyah kambing betina ditulis di perutnya Aisyah. Tabok-tabok, diseret-seret sampai mati. Waliyadzubillah. Bahkan kalau mereka ulang tahun, cake-nya itu ditulis nama Aisyah, kemudian dipotong-potong sambil bernyanyi Aisyah finnar, Aisyah finnar, Aisyah finnar. Aisyah di neraka, Aisyah di neraka, Aisyah di neraka. Terus antum tinggal di negeri mereka. Ya, Allah musta'an. Ya. Maka hijrah, dituntut untuk hijrah, ya. Di tempat yang di situ dicerca, ya, salafus salih. Ini kata siapa? Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian dia mencintai, bahkan antum kalau pergi ke Iran itu, emang nemu antum masjid? Langka antum nemu masjid jemaah. Kalau gereja dan tempat peribadatan umat-umat lain banyak antum nemu. Masjid hanya antum temu di apa? Dubes-dubes saja. Antum akan nemu masjid di situ. Antum kira kota negeri Islam, antum nemu masjid banyak? Enggak. Banyakan di Cilangka, banyakan di Bambu Apus. Enggak nemu. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita sedihkan sekitar 5.000-an anak-anak muda Indonesia beasiswa ke Qum. Di Iran situ. Belajar, nanti pulang. Nah, sudah dah, siap-siap. Na'udzubillah. Pada diajak mut'ah nanti pada itu. Na'udzubillah. Tahu mut'ah kan? Kawin kontrak. Sehari, 2 hari, kelar. Yang penting. Jadi zina di atas namakan mut'ah. Na'udzubillah. Dan anak-anak Syiah yang masuk ke dunia kampus. Hati-hati tuh. Anak-anak kampus itu. Udah masuk di kampus-kampus mereka itu. Anak-anak muda kalau lagi bergejolak syahwatnya, ditawarin jalan pintas dengan mut'ah, seneng itu. Dan ada YouTuber yang terkenal, ya, itu Allah musta'an, berkamuflase. Ya, tapi dia nggak bisa sembunyikan kesyiahannya. Terkenal itu. Ya, Allah musta'an. Erat dan lekat dengan artis-artis. Ya, hati-hati. Saya bongkar-bongkar kayak gini jamaah bukan karena saya mau, enggak. Cuma saya sayang sama umat, takut mereka terpedaya. Itu saja. Udah azan belum? Enggak, belum ya? Belum. Belum kan? Taib. Kemudian yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala, yang ketiga, al-khuruj min ardin yaglibu 'alaiha al-haram. Ya. Fa in talaba al-halala fa inna talaba al-halala fariidatun 'ala kulli muslim. Ini juga aneh. Keluar alias hijrah dari negeri atau dari potongan bumi, dari kampung yang mungkin di situ yang mendominasi adalah haram. Orang jual beli haram, jual beli khamr, jual beli narkoba, jual beli yang haram-haram sudah jemaah. Riba apa, lengkap. Muamalah manusia nyaris 99% mungkin dengan apa? Cara haram. Jarang kita lihat orang interaksi yang apa? Muamalah yang sifatnya halal. Maka di waktu itu apa? Hijrah dari tempat itu jemaah. Ya. Bisa-bisa kita keciprat tiap hari itu makan apa? Dari haram dan seterusnya. Karena manusia sudah bermuamalah dengan haram di kampung itu misalnya. Atau di negeri tersebut. Di kampung tersebut. Maka segera selamatkan diri. Karena mencari yang halal bagi seorang muslim hukumnya wajib. Ya. Khudul halal wada'il haram. Cari, ambil yang halal, tinggalkan yang apa? Haram. Kemudian kita percepat. Juga al-firar min al-adhiyah fil badan. Ya. Yaitu lari meninggalkan tempat tinggal kita, ya, karena badan kita disakiti. Ya. Badan kita apa? Disakiti. Jadi orang kalau khawatir atas dirinya untuk disakiti, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala oleh kaumnya misalnya, jahat semua kaumnya, semua sekampung kompak benci sama dia dan pengen mencelakakan dia. Maka di waktu itu nggak boleh dia mengatakan apa? Saya siap mati di sini. Jangan. Itu namanya ilqa'un nafs ila tahlukah. Ya, melemparkan diri sendiri kepada kehancuran. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah sayang sama kalian. Ya sudah, kalau udah terancam diri kita dan keluarga kita, segera apa jemaah? Pergi.
Contohnya siapa yang mempraktekkan ini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bapaknya, kaumnya mengancam ya Ibrahim untuk dilempar, ya, untuk dirajam, ya ini membahayakan nyawa enggak tuh? Hah? Berbahaya enggak? Ya wes, hijrah, tinggalkan negeri atau kampung halaman kalau yang sudah seperti itu kondisinya membahayakan apa? Badan kita. Dan contoh dalam hal ini siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat nyawanya terancam, beliau hijrah, meninggalkan Mekah yang mencintai Subhanahu wa taala. Dan contoh yang pertama tadi kita sebutkan siapa? Sosok Ibrahim alaihi assalam. Ketika beliau takut ya dari gangguan kaumnya, khawatir dari gangguan kaumnya karena udah diancam mau dirajam. Rajam itu lempar pakai batu sampai mati. Kayak pezina, orang yang sudah menikah bezina itu ada istilahnya apa? Zina muhsan istilahnya ya. Itu dilempar pakai batu sampai mati, laki perempuannya. Ya. Mencintai Allah. Dan ditonton oleh manusia dan tidak boleh kasihan. Supaya manusia melihat dan menjadikan pelajaran. Yang mencintai Allah. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi yang mencontohkan pertama kali adalah Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Ankabut ayat 26, Ibrahim mengatakan, "Inni muhajirun ila Rabbi." Sungguhnya saya hijrah kepada Tuhan saya. Ini beliau lakukan ketika beliau sudah mendapatkan ancaman. Ya, tidak aman sudah nyawa beliau. Maka beliau hijrah, meninggalkan kaumnya. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Saya tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Beliau tinggalkan. Karena udah menyangkut nyawa beliau udah. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang ya Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat 22 udah ada ayat 21. Ketika Musa alaihissalam dijadikan buronan Firaun dan bala tentaranya gara-gara pernah membunuh siapa? Qibti, pribumi Mesir. Ya. Maka apa jemaah cintai Subhanahu wa taala? Musa tetap diam di Mesir? Enggak. Kharaja minha. Musa keluar darinya, dari Mesir. Dalam keadaan apa? Khaifan. Berarti beliau dalam keadaan takut. Takut nyawanya melayang. Karena jadi buronan, membunuh pribumi soalnya. Ya. Dia keluar dalam keadaan takut. Ya tarakab. Lari, bentar-bentar, lihat belakang. Lari, bentar-bentar, lihat belakang. Itu ya tarakab. Sampai beliau sampai ke negeri yang tidak masuk dalam ranah kekuasaan Firaun. Namanya apa? Madian. Amanlah beliau di situ. Sampai menikah di situ dengan salah satu di antara dua wanita bersaudari. Putrinya Syuaib. Syuaib bukan Syuaib Nabi, Syuaib soleh. Orang hamba soleh biasa. Silakan adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjut jemaah sekalian cintai SWT sedikit. Saya harap tadi bisa selesai, cuman ternyata satu pertemuan lagi mungkin ya tentang hijrah ini. Baru nanti kita ambil hadis kedua, hadis Jibril, insyaallah. Ya, nggak usah buru-buru ya, penting kita dapat faidah. Jadi prakteknya hari ini mungkin sebagai ilustrasi ya. Misalnya orang secilangkap, secipayung, sebambu apus sudah sepakat misalnya. Hari apa nih? Ini hari apa nih? Hari Kamis. Hari Ahad kita berencana membumi hanguskan rumahnya Abu Sama misalnya kan. Kita bunuh Abu Sama kan misalnya kan. Contohnya ini. Ya, maka apa? Naudzubillah ya, naudzubillah. Maka apa? Praktek dari apa yang kita jelaskan tadi sebelum hari apa? Sebelum hari Ahad saya harus berusaha untuk apa jemaah? Menyelamatkan diri dan keluarga saya. Karena itu menyangkut apa? Nyawa kita dan keluarga kita. Dan Islam mengajarkan kita, mengharuskan kita untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa kita. Itu penting. Sebagaimana contoh simpel aja. Ya, gempa ya 7,5 mungkin atau 8 skala Richter. Ada orang yang sok apa? Lagi sholat berjamaah nih misalnya. Sok apa? Sok apa ya, Mah? Sok apa namanya? Sok khusyuk. So takut hanya kepada Allah.
istiqomah gitu. Wah, udah mau rubuh masjidnya. Ya, oh ini Masya Allah kokoh ya. Ada sebagian masjid goyang dikit aja hancur. Tapi ada ya viral di YouTube juga di Lombok kalau nggak salah. Itu nggak tepat itu. Takutnya nggak paham ilmu itu orang. Ya. Seharusnya dalam kondisi seperti itu apa? Udah berbahaya seperti itu apa? Diam. Tunggu nasib. Enggak. Harus ikhtiar, harus berusaha untuk menyelamatkan apa? Nyawa. Keluar. Asalnya nggak boleh membatalkan sholat, ya tah? La tubtilu a'malakum kata Allah. Ya boleh. Tapi manakala apa? Kondisinya membahayakan apa? Nyawa yang Islam memerintahkan gitu, menjaga nyawa, menjaga jiwa, maka di waktu itu apa jemaah? Wis, ngacir keluar. Ya, seimam sama makmumnya keluar. Masalahnya apa jemaah? Kesempatan menjaga nyawanya itu apa? Sempit waktunya. Sedangkan sholatnya, ya masih panjang waktunya mencintai SWT. Harus taqdimul aulawiyat. Mendahulukan mana yang lebih apa? Penting untuk dijaga. Dan untuk mati nggak bisa sholat lagi. Gara-gara itu. Ya. Cintai kepada Allah SWT. Hindarkan diri dari apa? Hal yang memudaratkan. Karena Rasul juga mengajarkan kaidah la darara wala dirar. Nggak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Nah, Pak Imam kalau seperti itu, maka apa? Dia memudaratkan diri sendiri dan juga bisa memudaratkan orang lain alias makmum jadi korban juga ngelihat imamnya tetap istiqomah, nanti makmum juga kita juga mati bareng-bareng gitu. Padahal ada kesempatan untuk dia menyelamatkan diri. Hati-hati jemaah. Jangan karena kebodohan akhirnya kita apa? Mati sio-sio istilahnya. Mencintai SWT. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal. Yang kelima adalah keluar dari satu negeri yang udaranya sudah terlalu apa jemaah? Kotor. Sudah membahayakan apa? Kesehatan sudah. Di dunia ini yang paling terkenal, yang paling polusi ini di mana jemaah? India ya. Jadi udah nggak sehat sudah ibaratnya, membahayakan. Maka di waktu itu dibolehkan. Ini levelnya apa? Boleh, bukan wajib. Levelnya apa? Dibolehkan untuk seseorang apa? Meninggalkan negeri tersebut yang sifatnya wahmah, al-biladul wahmah, negeri yang sudah udah udaranya udah kotor. Ya, polusinya minta ampun sudah. Waliyadzubillah. Ya. Kita di Bambu Apus masih mending ya Pak ya. Alhamdulillah masih banyak pohon masih. Makin ke sana, Masya Allah. Ya. Ini anak baru pulang dari pagi dari pondok di Cisarua situ, di pondok. Nginep 3 hari di situ. 3 malam nginep. Masya Allah. Istirahat cuma sebentar doang di situ. Masya Allah, fresh rasanya. Kan tenaga itu balik rasanya. Nafas juga Masya Allah. Ya. Cintai. Coba antum tinggal di sana tengah-tengah Priok atau di mana. Masya Allah. Apalagi dulu zaman masih ada mobil apa nih? Yang apa namanya? Metro Mini ya. Yang Masya Allah asapnya naudzubillah gitu kan. Ya Pak, bajai dan seterusnya dulu. Allah musta'an. Udah kayak India beneran. Memang dari sana ya mobil. Hah? Allahu Akbar. Kalau Umar bin Khattab hidup di masa itu mungkin, ya sekarang pun sudah masih lumayan parah gitu kan, walaupun tidak separah dulu mungkin ya, lebih berkurang lah gitu ya. Makanya di antara hikmah COVID kemarin tuh ya Masya Allah alam ini jadi hidup lagi ya. Jadi nafas sebentar alam ini. Orang nggak pada keluar, Masya Allah, Allah musta'an. Ya, mungkin Allah kan pengen kasih dunia ini bernafas dikit gitu ya. Terlalu sesak di dunia, nyesek dunia ini. Ya, Allah musta'an. Ya, sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Labaitun fil rukbati ahabbu ilayya min asyrati buyutin fis Syam." Satu rumah sederhana di Rukbah. Rukbah itu daerah yang subur, sejuk di Taif. Bogornya Saudi lah gitu. Bogornya sana lah gitu. Namanya Rukbah.
Satu rumah sederhana di situ lebih saya sukai, kata Umar bin Khattab, tinggal di situ dibandingkan 10 rumah di kota Syam yang megah-megah. Namanya juga Syam, kota yang sudah, waduh, dah hiruk pikuk sudah beda dah. Udaranya udah beda lah, banyak manusianya. Ya. Rukbah itu masih pelosok, masih kampungan, subur, dingin. Taif itu kan tempat para raja-raja pada villa-villanya raja-raja Saudi itu kan di sana kan, di Taif itu. Daerah-daerah Rukbah itu, Bogornya sana lah. Ya, dan itu salah satu di antara trik untuk orang bisa panjang umur. Tinggal di tempat-tempat yang oksigennya masih apa? Melimpah. Udaranya masih apa? Masih bagus, masih seger gitu kan. Nah, dalilnya adalah athar dari Umar bin Khattab tadi. Yang mengatakan satu rumah di Rukbah, Taif sana, yang subur, hijau, lebih saya sukai dibandingkan 10 rumah di Syam. Kota sudah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita masih daerah-daerah sini masih banyak pohon, alhamdulillah ya, lumayan lah. Ya, untuk pasar Rebo ke sana tuh, Allahu Akbar. Ya. Priuk sana ada. Kemudian jamaah cintaikan Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh kita pindah dari negeri atau tempat yang memang udara sudah terlampau kotor, ya. Keluar ke negeri atau kampung yang bagus udaranya. Dan ini ya pernah Rasulullah SAW perintahkan kepada orang-orang Uraniyin di mana mereka kena ya wabah Madinah, penyakit Madinah, udara penyakit Madinah. Maka beliau SAW merintahkan mereka untuk keluar ke tempat yang aman. Kira-kira tidak terjangkit di situ, ya. Itu disuruh untuk keluar ke daerah yang agak pinggiran gitu, cintai Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keenam, ya, khawatir atau keluar dari tempat tinggal kita atau desa kampung halaman kita atau negeri kita karena takut ya diganggu terkait urusan harta kita. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga harta juga apa? Diperintahkan dia mencintai sunata dalam Islam, sehingga tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok dalam Islam demi menjaga harta manusia. Karena Islam juga memerintahkan untuk menjaga harta, nggak boleh dibelanjakan ke yang haram dan seterusnya. Ya, karena Islam memerintahkan juga untuk hifdzul mal, menjaga harta, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita khawatir akan harta kita, mungkin kita tinggal di tempat daerah desa yang semuanya maling semua di situ, kampung perampok misalnya, sedangkan antum bukan perampok. Sisi lain antum punya harta, wah nggak aman tuh. Maka mending apa? Faedah yang kita bisa tarik dari pembelajaran tentang hijrah ini, mending kita apa cuma? Hijrah, pindah dari kampung itu, nggak aman, nyawa kita nggak aman bisa jadi, harta kita nggak aman, pindahlah. Mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian daerah yang sudah kompak sekampung itu isinya begal. Kita nggak sebut nama daerahnya, cuma cintai Subhanahu wa taala. Ma'ruf sudah ya. Ya, bahkan bukan hanya di daerah itu ya. Di kampung saya juga ada dulu kampung yang memang sekampung itu kompak, Pak. Jadi udah ijma. Udah sepakat konsensus penduduknya itu maling kabeh. Serius? Ada aja mencintai. Ya. Kompak gitu. Masya Allah. Nggak aman. Sapi, kambing, nggak aman. Alhamdulillah begitu gembongnya pimpinan malingnya tobat, pergi haji, pulang-pulang tobat. Akhirnya apa coba? Dia bikin apa? Kelompok untuk memburu maling. Jadi mantan pemimpin maling memburu anak buahnya ibaratnya yang maling-maling karena tobat. Jadi walaupun kambing orang, sapi orang sudah berubah menjadi apa? Udah berbentuk daging, bisa dia apa? Bisa dia apa? Dia lacak mencintai Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, mantan-mantan anak buahnya. Kemana dibawa? Mana sapinya? Udah, kalau enggak aman, habis. Dikarungin, Pak, dikarungin bakar hidup-hidup. Walaupun itu dalam Islam boleh apa enggak boleh? Enggak boleh, itu main hakim sendiri. Dalam Islam ada caranya, ada hukumnya. Atau di negeri kita ada pihak berwajib kan? Ya, kalau itu main hukum sendiri namanya. Enggak boleh.
Bahkan di satu daerah saya nggak sebut namanya, ada orang maling duku, mau sekampung dikarungin, dibakar. Allahu Akbar. Dekat Ibnu Taimiyah sana, pondok pesantren sana. Allah musta'an. Sadis. Nggak boleh dalam Islam kayak gitu. Ala kulli hal, kalau harta kita nggak aman, kita tinggalkan ya tempat tersebut. Hijrah ibaratnya mencintai sunnah. Kemudian ya ada juga safar lil ibrah, maksudnya meninggalkan atau perjalanan keluar dari tempat ke tempat yang satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka ibrah, mengambil pelajaran. Ya. Dan ini pernah dilakukan oleh siapa? Dzulqarnain. Dari masyrik ke maghrib dia jelajah dunia. Makanya dikatakan Dzulqarnain. Banyak khilaf para ulama apa maksud gelar beliau yang dikatakan Dzulqarnain, yang memiliki 2 tanduk. Tapi yang saya lebih tenang kepadanya, dikatakan Dzulqarnain itu memiliki 2 tanduk. Karena apa? Dia menguasai dunia dari masyrik ke maghrib. Jadi ibaratnya tanduk kiri kanannya di masyrik dan maghrib. Ada yang mengatakan dia punya mahkota berbentuk tanduk. Tapi saya kurang gimana sih? Raja muslim kok kayak tanduk itu mahkota. Kurang masuk itu ke saya. Saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan dikatakan Dzulqarnain karena kekuasaannya itu dari masyrik ke maghrib. Yaitu dia berjalan di muka bumi untuk ibrah. Itu ada dalam surah Fatir ayat 44, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi kemudian mereka melihat bagaimana akhir kesudahan orang-orang sebelum mereka, untuk ibrah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Kemudian ada juga ya safar atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang tujuannya agama gitu ya, seperti safar untuk haji, apalagi safar untuk jihad, safar untuk cari penghidupan, jadi kuli, maksudnya jadi pekerja mungkin di negeri mana misalnya. Ya, safar untuk tijarah, ya berbisnis, untuk usaha, nambah ya penghidupan dan seterusnya, mencintai Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Baqarah 198 nanti itu. Ya. Perjalanan jauh, ya, melakukan perjalanan jauh, ya, dalam rangka mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga ada yang meninggalkan negeri ke negeri yang lain gitu kan, yang sifatnya talab, mencari. Kalau tadi kan lari. Kalau ini talab, yang mencari. Contohnya apa? Kalau selain mencari rezeki tadi, mencari pekerjaan, mencari penghidupan, ada contohnya lain yaitu talabul ilm. Keluar dari negeri ke negeri yang lain untuk apa? Mencari ilmu. Ini masuk dalam pembahasan juga jangan cintai Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya keluar ke tempat yang tempat-tempat yang potongan bumi Allah yang suci, ya, yang memang disucikan, ya. Yang Rasul bersabda, la tashuddur rihal illa ila thalathati masa. Jangan melakukan perjalanan jauh, ya, bersusah payah, ongkos dan seterusnya kecuali ketiga Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tempat yang lain jangan, jemaah. Jangan bersusah payah naik bus sampai ke Jawa kemana dalam rangka ziarah ini, ziarah itu. Hati-hati jemaah cintai. Takutnya kena dengan hadis ini. Jangan melakukan perjalanan jauh pakai ongkos, susah payah, berhari-hari, ya, kecuali ketiga masjid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga ya keluar dalam rangka apa? Thughur lirribat, dalam rangka menjaga perbatasan. Ya. Harus meninggalkan kampung halamannya untuk pergi menjaga perbatasan. Ya. Daerah teritorial kaum muslimin, misalnya negeri kaum muslimin misalnya. Itu masuk. Kemudian juga ya meninggalkan kampung halaman, keluar perjalanan jauh demi menziarahi saudara, ya, karena Allah, bukan ada hubungan darah, tapi apa? Saudara se-Islam, se-Muslim. Dan ini kita tutup dengan kajian kita. Di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan ya bentuk yang ketiga, keempat, kelima, keenam sampai yang kedelapan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Saya akhiri ya dengan ya keluar dari satu negeri ke negeri yang lain dalam rangka ziarah saudara semuslim yang kita kenal mungkin ya. Ya. Coba sampai segitunya ya. Bukan ada hubungan darah padahal. Contohnya adalah hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Muslim, inna rajulan
Ini kita akhiri dengan kajian kita. Zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Seseorang laki-laki itu apa? Menziarahi saudaranya, ya, saudara seislam, bukan ada hubungan darah. Itu di apa? Desa yang lain atau negeri yang lain yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Dalam perjalanannya itu, laki-laki yang mau menziarahi saudaranya itu diintilin sama siapa? Malaikat. Masya Allah. Diintilin sama malaikat. Falamma ata alaihi, manakala malaikat itu mendatangi dia di perjalanan, dicegat ibaratnya, menjelma seperti manusia biasa, malaikatnya, karena malaikat bisa menjelma seperti manusia biasa. Seperti hadis yang akan kita ambil nanti, hadis kedua, hadis Jibril, menjelma seperti manusia biasa. Malaikat nanya, aina turid? Mas, ndi, kalau bahasa Jawanya. Mau kemana? Kamu mau kemana ini perjalanan jauh kayak gini? Bawa bekal, perjalanan jauh, capek, letih. Mau kemana? Ya, ini bisa kita jadikan dalil kita untuk ketika kita mungkin ya kemana mungkin ya. Walaupun ini nggak ada hubungan darah. Bagaimana kalau ada hubungan darah? Allahu Akbar. Lebih penting lagi. Ini nggak ada hubungan darah. Mau kemana engkau? Uridu akhan li fi hadil qarya. Oh, aku mau mendatangi, menziarahi saudara saya, saudara si Islam maksudnya, di negeri ini, di kota apa, di desa ini atau di negeri ini. Qaryah kadang-kadang diartikan negeri juga. Kemudian qala hal laka alaihi min ni'mah turiduha? Ya. Maksudnya emang kau ada hajat di dia di sana kamu mau ingin jemput? Mungkin kau dijanjikan apa? Mungkin kau mau jemput ke sana? Ada perlu gitu, ada dia mau hadiahin kau apa atau berikan kau apa? Ya, sehingga kau semangat sekali ingin datangin dia. Kalau lah, enggak ada. Dia enggak janjiin saya apa-apa. Dia enggak mau ngasih saya apa-apa. Enggak ada materi apa-apa. Lah, enggak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Dan ingat jemaah, persaudaraan yang dibangun karena akidah, satu akidah, itu lebih kuat kata para ulama dibandingkan persaudaraan nasab tapi tidak seakidah. Jelas ini? Enggak ada hajat apa-apa di sana. Melainkan karena aku mencintai dia karena Allah. Coba. Hubbu fillah. Cinta karena Allah. Ini dorongan cinta karena Allah saja. Saya mencintai teman saya itu karena Allah. Saya mau ziarahin dia. Saya mau datengin dia. Walaupun kampungnya jauh. Allahu Akbar. Luar biasa. Mencintai sunata. Ya. Yang apa ya. Para nabi nanti membuat cemburu, ya orang-orang yang di dunia saling apa? Mencintai karena Allah. Itu para nabi nanti ketika para nabi melihat kedudukan mereka, orang-orang yang saling mencintai karena Allah di dunia, padahal nggak ada hubungan darah apa-apa, yaghbituhumul anbiya, kata Nabi SAW. Para nabi itu jealous sama mereka karena kedudukannya luar biasa. Karena Allah akan cari-cari nanti di akhirat. Ya, ainal mutahabbuna fiyya. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena aku, dicari sama Allah. Coba bayangkan. Dikasih kedudukan yang luar biasa sampai para nabi itu jealous gitu. Kok spesial banget ya orang. Coba. Rahasia cuma apa coba? Mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Bahkan satu di antara 7 orang yang akan dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? 2 orang yang saling apa? Mencintai karena Allah, ketemu karena Allah, pisah juga karena Allah. Itu dinaungi nanti di hari panas di padang mahsyar. Allahu Akbar. Jadi enggak ada hajat apa-apa, enggak ada perlu apa-apa, enggak ada janji apa-apa untuk saya dari dia di sana. Kemudian saya semangat datang gitu, mau dikasih motor di sana, mobil, enggak ada. Cuman satu, Mas. Saya mencintai dia, saudara saya, teman saya itu karena Allah gitu. Itu aja. Dia enggak tahu kalau yang nanya dia ini siapa? Malaikat. Malaikat itu mengatakan, fa inni Rasulullah ilaika. Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu. Siapa maksudnya? Malaikat. Karena malaikat utusan enggak? Iya. Ya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Ya, malaikat itu Allah jadikan apa? Rusul. Yaitu apa? Utusan, delegasi. Saya ini delegasinya Allah, utusan Allah, maksudnya malaikat kepada dirimu. Mau ngasih tahu kamu
mau mengabarkan kamu bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fih. Aku datang ke sini mau ngabarin kamu bahwasanya Allah mencintai dirimu sebagaimana kau mencintai saudaramu karena dia. Karena siapa? Karena Allah. Makanya jemaah, kalau antum mencintai seseorang karena Allah, jangan segan. Kebanyakan kita canggung, iya enggak? Takut dituduh homo. Malu bilang, Ustaz, uhibbuka fillah. Akhi, uhibbuka fillah. Kalau maksudnya kalau agak keder kalau pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa pakai bahasa Arab, enggak kelihatan banget gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia kan aku curiga sama kamu nih gitu. Aku mencintaimu. Ya. Makanya taruh kata karena Allah. Insya Allah karena Allahnya bisa jadi jadi penghalang pikiran yang jorok gitu, yang jelek gitu kan. Aku mencintai antum karena Allah. Ana mencintai antum karena Allah. Karena Allah. Atau pakai Arabnya uhibbuka fillah. Kebanyakan kita canggung bilang itu sama saudaranya. Sama ustadznya aja canggung. Ya. Ustaz uhibbuka fillah. Ada yang bilang ke saya seperti itu, cuman jarang. Buru-buru sama temen gitu. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Rasul saja ketika mau ngajarin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik kepada Mu'ad, beliau mukadimahin dulu. Aku mencintaimu. Ya, kalau mau ngasih nasihat orang, bilang dulu saya mencintai antum karena Allah. Makanya saya mau kasih nasihat. Oh, biasanya kena itu cuma. Datang, nggak ada, mukadimah nggak ada, basa-basi ya. Biasanya orang, siapa lo? Nolak orang biasanya. Makanya dengan adab, tutur kata yang baik dan seterusnya. Mencintai. Ketika kita berhadapan dengan dia. Ya itu. Jadi perlu. Ya, kalau kita mencintai seseorang, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk apa? Mengungkapkan cinta kita tersebut. Ada orang bilang sama Nabi, ya, ketika temannya yang dia cintai karena Allah lewat, ya Rasulullah saya mencintai dia karena Allah. Rasul kasih tahu. Rasul tanya, kamu pernah ngomong kayak gitu sama dia? Kamu pernah bilang sama dia seperti itu? Enggak ya Rasulullah. Kau kejar dia, kau bilang sama dia. Kasih tahu dia bahwasanya kau mencintai dia karena Allah. Dia kejar. Ya, saking bahwasanya kalau kita betul mencintai orang karena Allah, ungkapkanlah. Dan itu membuat dia senang. Dan itu semakin mempererat ukhuwah kita. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semuanya harus karena Allah. Yang biasanya jadi homo dan yang lainnya itu biasanya bukan karena Allah. Karena Allah, karena fisik. Oh, cakep nih, ganteng nih. Hati-hati dia mencintai. Harus karena Allah. Kalau enggak karena Allah, ya, biasanya mahabbatul marda. Cintanya para orang-orang sakit biasanya mencintai sunata. Cinta karena dia kaya, tak temenin saya cintai dia karena kaya. Oh, dia ganteng, saya temenin saya cintai dia. Oh, bahaya ini. Kalau mencintai orang karena Allah Azza wa Jal. Pernah ada orang ini, saya akhiri dengannya. Pernah ada orang datang ke Abdullah bin Umar. Dalam sebuah athar. Orang datang sama Abdullah bin Umar. Dia bilang, saya mencintai kamu karena Allah, wahai Abdullah bin Umar. Jujur dia mengungkapkan itu. Ya, karena ada istilah al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Orang ini bilang sama Abdullah bin Umar, aku mencintaimu karena Allah. Ya, sebaliknya Abdullah bin Umar bilang apa? Aku membencimu karena Allah. Kok heran ini ya? Piye toh? Kita mencintai dia karena Allah, dia malah benci kita karena Allah. Kenapa? Ada apa kok engkau benci wahai Abdullah bin Umar? Karena Allah, kau benci aku. Ada apa? Kenapa? Disebutkan di situ, li'annaka tataghanna bil adzan. Karena kamu bernyanyi ketika beradzan. Paham bernyanyi dengan adzan? Ya, yang wajar-wajar aja kalau adzan, yang normal lah gitu. Jangan yang orang bangun jadi tidur lagi saking paham itu. Jangan lebay ketika adzan. Jangan sekarang ada di YouTube itu orang adzan lebay. Ya, mencintai SWT. Kayak orang nyanyi gitu. Hati-hati yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini, besok saya ada agenda yang padat sekali, jadi sampai sini dulu kita tutup. Mohon maaf, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.